kalau kita berbicara kendaraan rangkaian konvoi presiden, tidak hanya presiden kita, Pak, presiden manapun juga itu sudah ada aturannya di situ. Itu sekitar 15 kendaraan, ya, ada yang paling depan dan penutup, 15 kendaraan. Nah, kalau beliau memerintahkan, coba rangkaian konvoi seminimalis mungkin. Berapa kendaraan, Pak? 6 kendaraan. Saya jadi bingung, Pak. 6 kendaraan saya hitung sesuai dengan fungsinya. Bagaimana ngaturnya? Ya sudah, kita siasati. Bahkan pada saat 6 kendaraan ditetapkan begitu, saya masuk ke mobilnya anggota, padahal saya Komandan Pas Pampres dan seharusnya mobil saya mobil komando. Ada sendiri di situ. Tapi pada saat itu, karena perintah beliau, saya masuk di mobil anggota. Kemudian beliau bertanya pada ajudan, gimana, ada masalah nggak itu rangkaian konvoi? Tidak ada masalah, Pak. Cuman Komandan Pas Pampres berada di mobilnya anggota bersama-sama anggota. Rupanya beliau berkenan, udah kalau gitu dan Pas Pampres tambah 1 mobil lagi. Nah, seperti itu. Termasuk sekarang juga Presiden kerap kali minta supaya tidak dibunyikan sirine ketika sedang dalam rangkaian konvoi. Itu betul, Pak? Kebetulan ya kita memiliki presiden yang cukup humanis. Jadi beliau sudah memerintahkan, karena Jakarta ini memang padat macet, ya kita harus tahu diri, tidak menggunakan sirine, tidak menggunakan klakson. Para anggota yang menggunakan motor untuk kawal juga tidak boleh meliuk-liuk, tidak boleh kasar, dan harus sopan. Harus sopan. Satu lagi, kalau di jalan tol, beliau tidak berkenan kalau ada yang menutup jalan. Kadang-kadang di jalan raya itu Bapak tidak berkenan masuk busway. Dan saya sendiri juga selama ini tidak pernah masuk busway. Jadi bersama-sama dengan kemacetan yang lain. Nah, kemudian begitu ada mobil menteri masuk busway, beliau juga tanya, RI sekian siapa itu? Nah, begitu. Jadi udah berapa kali ini bertanya. Akhirnya ajudan yang cross check gitu kan. Ajudan yang cross check gitu. RI sekian siapa kan gitu. Itu benar. Waktu sidang paripurna yang lalu, ya bulan lalu, beliau juga menghimbau itulah, jangan sirine itu para menteri disampaikan. Jadi jangan malah mengganggu publik gitu. Itu disampaikan. Jadi saya confirm dengan tapi Mas Kusnako nggak pernah lewat jalur busway kan? Enggak pernah. Enggak ya. Sama nanti kalau kita dicatat loh, Pak. Mas Pampres. Jadi ada pengalaman, beliau itu kan berangkat dari Bogor menuju Jakarta setiap hari. Kemudian kita tahu sendiri kalau arus lalu lintas dari Bogor menuju kota Jakarta kalau pagi cukup padat di tol itu. Ya kebetulan karena kita sering setiap hari, maka masyarakat pengguna jalan ini yang terutama yang dari Bogor menuju Jakarta itu sudah tahu. Kalau sudah ada sweeper mobil Jeep Mercy 1 dengan 1 kendaraan dari polisi melintas di antara sela-sela itu, pasti di belakangnya presiden. Karena kita tidak menggunakan sirine dan tidak menggunakan klakson ataupun bunyi-bunyi yang lain. Dengan kesadaran mereka membuka diri. Jadi sudah kita masuk di garis putih itu dan masyarakat memberikan kesempatan untuk kita masuk. Baik. Dan itu sebenarnya sudah prosedur tetap itu. Sudah prosedur tetap. Ya. Tadi ada yang menarik, Pak. Tadi di awal kan ada foto ketika Presiden berada di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Itu foto di mana sih, Pak? Yang tadi di awal acara tadi. Ya, foto ini kalau tidak salah waktu Presiden Presiden menerima kunjungan
Presiden Perdana Menteri Australia. Filipina, Duterte. Ya, Duterte. Berarti belum lama ya Pak ya? Jadi baru beberapa bulan bertemunya juga di pasar. Ini agak spesifik ini. Bertemunya bukan pertama kali di istana, nih. Bertemunya di pasar pertama itu. kali di pasar. Di pasar Tanah Abang itu. Dan kebetulan ini masa begitu melimpah dan saya pun juga agak kewalahan karena masyarakat yang ada di dalam pasar ini tidak melalui pemeriksaan. Nah itu Kami juga sedikit khawatir karena ini semuanya masyarakat awam, masyarakat yang datang dari luar dan tidak melalui pemeriksaan pas pampres. baik. Lalu ada lagi misalnya tadi yang disampaikan Cak Kardi, tiba-tiba Presiden melakukan tindakan yang sifatnya spontan karena mungkin ingin langsung menyapa masyarakat atau ingin langsung berada di dekat masyarakat. Saya misalnya pernah melihat Presiden ketika kunjungan ke Brebes, tiba-tiba di luar skenario beliau menghampiri langsung petani di sawah. Itu di luar skenario. Lalu seperti yang tadi disampaikan Cak Kardi juga, misalnya Presiden menyapa dada-dada dari atas panggung. Itu kan berarti di luar yang sudah diantisipasi oleh Pas Pampres. Apa yang dilakukan Pas Pampres? Seperti apa? Tadi Cak Kardi bilang saya bukan ngerjain loh, tapi memang itu mungkin yang ingin dilakukan oleh Presiden, menyapa langsung masyarakat. Ya, memang sebetulnya Bapak Presiden Jokowi ini sangat spesifik buat kita-kita yang Pas Pampres. Karena beliau bekerja out of the box kadang-kadang. Ya. Jadi kadang-kadang muncul tiba-tiba gitu. Ya kita harus siap. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah tugas Pas Pampres. Amankan itu presidennya begitu. Tapi ada hal-hal yang khusus pada saat seperti tadi, Bapak Presiden harus menuju suatu tempat, hanya didampingi oleh menteri, ya sudah, menteri itu saja. Biasanya kan undangan lain kan ikut di belakangnya semuanya, yaitu kita yang menghentikan, menyetop. Kalau foto ini Pak, ini ketika Presiden berkunjung kemana? Ini foto beliau meninjau proyek dana desa di Kecamatan Jenuh Tuban. Pasti Ada cerita. salah satu ibu tua yang memang mereka juga sulit untuk berdiri. Ya. Jadi duduk di situ agak jauh dari beliau dan saya laporan beliau, Pak, ada seorang ibu tua yang ingin berkenalan dengan Bapak. Beliau sudah harusnya menuju satu tempat, balik kanan kemudian memberikan salam pada ibu ini. Ini kan sekarang berarti Pas Pampres ini harus siap siaga 24 jam, bersiap-siap karena Presiden bisa tiba-tiba muncul. Ya. Di awal-awal sempat kaget nggak? Dan dengan ternyata gaya Presiden kita ini seperti ini, gitu. Bisa Pasti. tiba-tiba muncul tanpa Iya. bilang-bilang. Ya, pasti kaget. Tapi lama-lama kita sudah terbiasa. Dinamikanya sangat tinggi sekali. Ya. Baik. Kalau dikaitkan dengan cerita sebenarnya jadi komprehensif. Misalnya jalan tiba-tiba di pinggir kan jalan ada orang-orang masyarakat menyapa, beliau berhenti, tentu Pas Pampres kerjanya keras sekali. Tapi di luar itu ada cerita menarik. Misalnya di Brebes itu ya. Pas Pampres kerja terus akhirnya Presiden jalan, ada anak yang terima buku, lari-lari, buku Jokowi, buku Jokowi gitu. Terus bapak-bapak tanya, Rika simpen siapa tahu jadi presiden. Gitu. Jadi komprehensif kalau dilihat antara kerja itu. Logatnya udah cocok Kak Kardi Brebes ya. Jadi memang kita tahu Mas Kusmanto, Presiden ini selalu menyiapkan buku di mobil ya, di kendaraannya, buku tulis ya. Cak Kardi Ya, jadi untuk sudah protap kita Pas Pampres. Setiap mobil presiden, apalagi kunjungan ke daerah, selalu ada isinya buku, kemudian kerudung untuk ibu-ibu, kemudian kaos. Ya. Ya. Dan itu buku tulis, saya pernah tanyakan langsung ke Presiden waktu itu, isinya apa sih Pak buku tulisnya? Rupanya di belakang buku tulisnya itu ada tulisan, jangan malas belajar. Itu pesannya. Tadi kita sudah cerita mengenai bagaimana upaya kerja keras yang dilakukan Pas Pampres untuk mengimbangi gerak langkah Presiden yang ternyata juga punya gaya sendiri-sendiri kan, termasuk Presiden Jokowi ini sekarang
belusukan, langsung menyapa masyarakat. Dan satu yang menarik juga misalnya bahwa Presiden Jokowi itu adalah presiden pertama yang menginjakan kaki di Pulau Miangas ya Pak ya. Ada cerita apa Pak ketika mendampingi presiden ke sana? Iya, terima kasih. Jadi beliau meresmikan Bandara Miangas. Ini fotonya. Iya. Jadi beliau meresmikan Bandara Miangas. Miangas itu pulau terluar paling utara Indonesia. Ya. Lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia. Manado. Ya. Dan selama ini masyarakat Miangas kalau ingin ke Manado dia harus menggunakan sarana transportasi laut yang tentu sangat tergantung dengan cuaca, gelombang dan sebagainya, sehingga rawan bisa 10-12 jam. Itu pun tidak setiap saat ada, jadi sangat keterbatasan sekali. Nah, dengan adanya dibangun Bandara Miangas itu sangat luar biasa. Penerbangan menuju Manado hanya 40-45 menit. Itu tadi fotonya kalau nggak salah presiden kemudian mengakhiri dengan cuci muka ya, dengan air dari pantai di air laut di Pulau Miangas itu. Dan kebetulan yang saya tanya kepada masyarakat tertua di situ, saya tanya, Pak, sudah berapa presiden menginjakkan kaki di Miangas? Ya baru Presiden Jokowi itulah yang meninggalkan kaki di Miangas. Makanya beliau sempatkan untuk turun ke laut dan membasuh muka. Kalau catatan saya itu memang banyak sekali mengunjungi tempat yang baru pertama kali dikunjungi oleh presiden. Duga belum pernah juga presiden Duga ada Papua itu ya dan ya. Terus Samosir aja belum pernah. Yang memang di dalam itu. Juga Papua dalam konteks satu harga atau harga sama itu pun juga sebenarnya kan bensin satu bensin ya Saya cara yang betul Pak. Jadi saya lihat ada sesuatu yang sangat luar biasa manakala presiden mencanangkan harga premium satu harga di daerah Papua. Belum menyampaikan di Jawa itu naik harga bahan bakar 1.000 saja demo terus-terusan. Di Papua 60.000 sampai 100.000 harga BBM nggak pernah pada demo. Nah itu luar biasa. Bahkan saat ini beliau bagaimana membuat harga bahan bakar menjadi sama di seluruh Papua. Tapi meskipun tidak demo, presiden menaruh perhatian besar bahwa bagaimana agar harga yang kita nikmati di Jakarta ini di Jawa terutama juga bisa dinikmati dengan harga yang sama di Papua. Meskipun Pertamina harus mensubsidi 800 miliar. Tapi ini kan salah satu cara katakanlah menyatukan NKRI dengan hati. Betul. Ada satu kalimat beliau, Pak. Jadi ada satu kalimat beliau. Ini